Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Jumpa lagi dengan saya Nelly Sarfiatul Murtafiyah, mahasiswa magang 3 dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab terakhir, yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan putra Nabi Daud alaihi salam yang memperoleh keistimewaan luar biasa dari Allah. Dia diangkat menjadi nabi ketika baru berusia 13 tahun. Dari kisah antara Nabi Sulaiman dan hewan-hewan yang pernah diajak bicara, satu yang paling menarik adalah ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya berjumpa dengan koloni semut. Dikisahkan Nabi Sulaiman bersama pasukan tentaranya keluar dari istana menuju ke sebuah lembah semut yang kini dikenal dengan wilayah Taif. Konon pasukan Nabi Sulaiman itu terdiri dari jin, manusia, dan berbagai macam jenis burung. Sesampainya di lembah yang dituju, ada seekor pemimpin koloni semut yang membuat pengumuman kepada semut lainnya agar segera masuk ke dalam lubang mereka supaya tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang memahami kata-kata lugu dari semut itu pun sontak tersenyum dan tertawa. Semut-semut itu sebelumnya tidak sadar jika Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman pun memberhentikannya pasukan yang ada di belakangnya. Pasukan Nabi Sulaiman yang bingung kemudian diberi penjelasan bahwa ada sekelompok semut yang takut terinjak oleh mereka. Kemudian mereka menunggu semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Atas karunia Allah yang begitu luar biasa yang dimiliki Nabi Sulaiman, beliau pun berdoa mensyukuri nikmatnya. Kisah antara Nabi Sulaiman dan semut tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 sampai dengan 26. Begitulah cerita singkat tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mempunyai karunia. Beberapa karunianya di antara lain yang pertama yaitu mengetahui bahasa binatang. Yang kedua, Nabi Sulaiman merupakan nabi yang paling kaya dan berkuasa di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Jadi tidak ada yang menyaingi kekayaan Nabi Sulaiman. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang kuat dalam sejarah manusia. Pasukannya terdiri dari manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang keempat, ia juga diberi kelebihan dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Kemudian, yang terakhir yaitu keagungan Nabi Sulaiman. Meskipun kekuasaannya sangat besar, Nabi Sulaiman tidaklah menjadi manusia yang sombong dan sewenang-wenang. Akan tetapi Nabi Sulaiman tetap merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antara keagungannya yang pertama yaitu rasa malu pada Allah. Nabi Sulaiman melihat nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih sangat kurang. Beliau malu memandang langit karena sangat malu kepada Allah. Yang kedua yaitu sangat memperhatikan rakyat kecil. Nabi Sulaiman sangat memiliki kasih sayang dan perhatian pada rakyatnya. Beliau raja yang sangat bijaksana. Bahkan dengan seekor semut pun kasih sayang beliau begitu besar. Seperti kisah yang diceritakan tadi, Nabi Sulaiman bahkan memerintahkan pasukannya yang jumlahnya ribuan itu untuk berhenti ketika sampai di lembah semut. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk hamba Allah yang paling pandai bersyukur. Seperti diungkapkan dalam Al-Quran, suatu ketika beliau bertanya pada Allah, "Ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Kemudian Allah memerintahkannya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar mengganjal perut dari kelaparan, dan yang satu lagi bekerja keras bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan pengangguran.
Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Kemudian yang terakhir yaitu kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman. Sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.